tahu. Tapi keimigrasian kita memang kurang ini geraknya. Jadi saya berharap lah ya, tidak hanya imigran-imigran yang dari Cina bebas lenggang kangkung, yang dari Myanmar bebas lenggang kangkung, lalu sampai sini petentang-petenteng nantangin pribumi. Oh, kalau di Amerika, Australia, New Zealand, Eropa habis imigran kayak begini, habis. Di kita kan enggak, bisa petentang-petenteng, bisa ngegampar pribumi itu loh, kurang ajar, nggak ada perlindungannya. Makanya saya penuh harap, penuh percaya kepada imigrasi Indonesia. Hantam itu tugas kalian kok. Jangan begitu imigrasi Cina, wow ini ketemunya nanti mentok lagi sama pimpinan kita yang punya proyek dengan Cina. Wow ini nanti ketemunya dengan Ahwal Lutfi bin Yahya, serba ketakutan aja. Mau menjalankan hukum itu serba ketakutan, karena di atasnya pasti ada backingan. Keluar dari mainstream, tetap menjalankan istiqomah, resikonya pecat, geser jabatan. Nah inilah, jadi kasihan juga. Makanya kita berharap ya, ada orang-orang yang mulai sadar. Contoh ini ya, benar atau tidaknya monggo dinilai sendiri. Bang Haji Roma Irama, dia kan bilang ya, saya ini udah tua. Istilahnya kalau bahasa kita tuh udah bau tanah lah. Saya pengen sisa terakhir umur saya abdikan buat agama. Nah ini, dengan menjadi sesepuhnya PWILS. Bahkan studionya dia buka itu untuk wilayah Jabodetabek. Kita juga dengar KDM yang berani keluar dari mainstream, berani melakukan gebrakan. Kita punya Menteri Keuangan yang juga berkata begitu. Saya ini udah tua, nggak takut mau dijedor atau diracun seperti Munir, nggak takut saya. Tapi dari sisa umur saya mau abdikan buat negara. Mudah-mudahan Presiden kita Pak Prabowo Subianto juga gitu. Beberapa kali mencalonkan presiden gagal. Nah sekarang kesempatannya. Beliau juga backgroundnya dari tentara, komandan pasukan elit. Jangan diragukan. Prajuritnya aja kalau cinta tanah air jangan diragukan. Apalagi komandannya. Nah mudah-mudahan Indonesia ini sebenarnya kalau atasnya baik, ke bawahnya baik. Bawah kita nih mau jalan seperti yang di Winangun, Pasuruan. Kepala desa atau rakyat mentok di Kapolsek, Kapolres. Mentok di bupati yang ikut cawe-cawe campur tangan kesalahan hukum Kapolres, Kapolsek dalam penangkapan yang tidak sesuai prosedur. Sunan Bonang, ring satunya udah jelas-jelas, giliran kita melempem, lambat sekali. Giliran mereka lapor, 2 orang langsung ditangkap tanpa prosedur yang benar. Giliran kita berhari-hari, berbulan-bulan, sampai kabur itu Ahwal Hussein Tengil Al-Kaburi. Giliran kita ditahan itu sama Gus Baha. Ya kalau kita ini dianalogikan seperti ambulans. Habib yang ODGJ digadang-gadang. Yang menggadang-gadang gak tanggung-tanggung Gus Baha. Jangankan kita rakyat. Pak Lurahnya aja takut, minder, cirek sama Gus Baha. Kenapa kita nggak bisa datangi Gus Baha? Gus Baha, panjenengan pernah berfatwa agar dibolehkan mendirikan kijing dan cungkup buat Ahwal Ja'far Al-Kaf
Mohon Gus Baha keluarkan fatwa bagaimana hukumnya 50-an lebih makam-makam dicor, diinjak-injak, termasuk ada pahlawan kemerdekaan 45. Itu perih loh, Os. Bapak saya tuh pejuang kemerdekaan 45. Saya ngerasa banget itu. Bagaimana kalau itu kuburan bapak saya diinjek-injek demi Khabib ODGJ. Khabib ODGJ loh. Nggak ada manfaat buat dinul Islam, nggak ada manfaat buat NKRI. Orang kuburannya dicor. Nah disinilah nih kesusahan kita, rakyat, dan para petugas-petugas. Itu mentoknya nanti di atasnya ini ada mafianya yang menyetop perbuatan kita, atau kalau enggak kitanya digusur sekalian. Jadi menyimpulkan dari semua ini, kembali kepada tema, semua imigran berbahaya, tetapi paling berbahaya adalah imigran dari Hadramaut. Karena kita sudah melihat semua kerusakan dari klan Ba'alawi sejak diimpor Belanda, pra kemerdekaan, saat perang kemerdekaan, sampai sekarang. Mereka hanya jadi hama dan menalu. Sama ketika ditanya Acong, kenapa nggak nongkrong lagi di debat lintas agama? Saya bilang, karena Babilawi lebih berbahaya daripada misionaris-misionaris. Lebih berbahaya daripada penghujat-penghujat Islam. Karena pagi, siang, malam Babilawi menghujat Nabi Muhammad SAW dengan cara memelintir hadis-hadisnya, menipu jualan atas nama Nabi. Jadi semua imigran yang tidak sesuai prosedur berbahaya, host. Tapi yang paling berbahaya adalah imigran dari Hadramaut. Lanjut, host. Wah. Diduga makam yang ada di Winongan itu pun palsu. Ya, inisiatif pembuatan makam ya ini Abdullah Mukhtar ini ya ada korelasinya dengan Lutfi bin Yahya. Karena tidak bisa bahasa Indonesia. Dan dia dilindungi dugaannya oleh bupati karena salah satu anak buah Lutfi bin Yahya sebagai bendahara Petanisia. Jadi ayo usut tuntas makam Winongan. Kalau perlu bongkar itu, ya cocokkan DNA-nya. Polisi, penegak hukum, hakim, jangan pernah ragu. Kalau memang ini diduga memang palsu, bukan makam Habib, maka layaknya ya pemerintah harus turun tangan dan membawa kasus ini menjadi kasus yang luar biasa. Darurat Ba'alawi bangsa Indonesia. Begitu kawan-kawan. Sedikit ya. Saya bikin VT itu, download dari orang. Jadi ada Kapolres Pasuruan ditanya. Nah intinya Kapolres dan Bupati Pasuruan ini panik, host. Panik. Nah intinya Bupati ini mengambil alih lah. Jadi ditanya, ya untuk yang korban dibebaskan. Tapi mudah-mudahan yang berikutnya itu ada dari pengacara-pengacara, mereka tetap mengajukan pra-peradilan. Artinya meminta pertanggungjawaban dari Kapolsek dan Kapolres Pasuruan yang melakukan penangkapan kepada saudara-saudara kita Gus Tom dan Gus Puja. Nah ini tidak dengan prosedur. Bahkan yang lucunya mereka sudah memiliki surat penyidikan sebulan sebelum kejadian. Tentu secara logika ini tidak mungkin. Berarti ada kesalahan dalam pengetikan tanggal. Kesalahan dalam pengetikan tanggal mengenai nasib seseorang untuk ditangkap dan dimasukkan ke dalam penahanan sementara, ini sangat besar ini, host. Kelalaian yang sangat besar. Sekelas Kapolsek
sekelas polsek maksud saya, melakukan kesalahan tanggal. Orang disidik sebulan sebelum peristiwa terjadi. Oh, ini konyol sekali nih. Ketika saudara kita Gustom didatangi untuk dibawa, ditanya mana surat penangkapan, nanti diurus di kantor. Nggak bisa begitu. Prosedurnya menurut KUHP, dibawakan surat penangkapan, tembusannya kepada keluarga atau minimal RT, itu lingkungan terdekat. Jadi RT-nya nggak panik kehilangan warga ketika ditanya orang, oh dibawa ke Polsek Anu gitu kan. Nah, jadi menunjukkan ini bupatinya dia menyalahi. Orang sudah berjalan di kepolisian, dalam hal ini Kapolsek, Polsek dan Polres Pasuruan, tiba-tiba diambil alih. Seolah-olah ini hanya administrasi, permasalahan sosial. Nggak bisa permasalahan sosial. Itu bukan permasalahan sosial, perkara pidana. Ada kaum yang membuat makam palsu. Ada kaum yang menguruk menjadi lantai 11 makam pribumi hilang. Muncul 7 ke atas, itu namanya pakai nama marga Babilawi. Ada satu kaum yang tidak boleh membangun di tempat pemakaman umum karena itu tanah negara. Tiba-tiba dia mau lebih gede dari sesepuh Winangon, kuburan Winangon, lebih tinggi dengan bikin cungkup, bahkan nisan dari Kiai Soleh itu digeser hanya untuk mereka bisa bikin pondasi dari cungkup. Kurang ajar ini, ngangkangin kepala kiai-kiai kita. Jadi pada intinya itu yang harus ditelusur. Makanya gue dari awal bilang, jangan berhenti, jangan mau islah. Karena mereka banyak cacat, banyak dustanya. Pelapor juga itu palsu, bukan ahli waris dari kuburan-kuburan palsu yang ada di situ. Jadi pada Gustom khususnya, saya mohon maaf tidak bisa berbuat banyak mendampingi karena jauh, karena saya juga bukan pengacara. Doa kami semua buat Gustom, Gus Puja, dan semua pengacara-pengacaranya yang membela. Lawan terus, jangan biarkan kezoliman terjadi. Apalagi bupatinya bilang akan dijadikan normalisasi. Normalisasinya harus jelas, yaitu tidak hanya kuburan-kuburan pribumi dimunculkan kembali, tetapi makam-makam palsu itu harus dibongkar. Karena ditengarai dulu waktu sebelum mencalonkan diri, bupatinya itu bendahara dari Petanesia. Periode sebelumnya bapaknya bupati bendahara. Periode sekarang bendaharanya siapa? Istri dari Bupati Pasuruan. Ini perlu hati-hati nih. Jangan kalian terus membela makam-makam palsu yang banyak merugikan sejarah, merugikan makam-makam pribumi. Kalau ada salah-salah kata host, dikoreksi saja, terutama tentang bendahara turun-temurun. Standby. Roni Wijaya, ya sama Cak, orang biasa. Ini diduga makam di Winongan itu adalah makam palsu yang sengaja dibuat. Ya, ada korelasi Habib Abdullah Motor dengan LBY Pekalongan. Dan ini ada korelasi juga, di situ nanti akan ada hall Pasuruan ya yang akan didatangkan juga Habib Umar Al-Hafiz. Bagaimana tanggapan Aron Jaya? Ini tidak on-cam, tidak afdol, ini tidak on-cam, tidak afdol ini. Al-Habib, Al-Atos, Al-Gembu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, guys. Ya untuk makam-makam di Winongan, makam di Winongan itu ya nggak boleh berhenti begitu aja. Kita usut.
ya. Dapatnya dari mana, prosesnya dari mana. Itu sebagai pembelajaran buat mereka. Dan pembelajaran untuk apa? Untuk siapa? Untuk para pimpinan daerah. Ya. Terus kemudian apa? Untuk cabang PCNU di cabang-cabangnya. Harus lebih bijak. Harus tahu suara. Harus mampu dan tahu suara umat. Jangan pakai dualisme. Karena yang kemarin itu pakai dualisme. Ketika datang sebagai Habib, sebagai ketua PCNU, nggak boleh itu. Tapi disampaikan ketua PCNU. Kalau nggak salah lo itu ya. Pasuruan itu PCNU-nya Habib. Nggak boleh berhenti. Kita tunggu 21 hari. Setelah itu apa? Kalau mau ditambah. Ketika ditambah, alasannya apa? Sudah cetok welo-welo kok. Itu bukan lagi alasan yang penuh rahasia. Bukan alasan pembunuhan, kasus pembunuhan yang orangnya lari, orangnya ada di situ kok. Bahkan yang ikut merobohkan pun juga kemarin datang Kiai Suwadi kok nggak ditangkap. Ada apa? Kalau lidik semuanya. Pesanan ya. Apa terlanjur malu? Nah, tapi kita berprasangka baik aja sama kepolisian. Mungkin untuk meredam. Oke, diredam. Tapi yang membara itu ya mereka. Kenapa mereka melaporkan? Dasarnya apa? Wong sudah pembangunannya aja salah. Habib yang ada di situ, yang keluarga ahli warisnya, saya katakan ahli warisnya ya. Saya katakan buat ahli warisnya, kalian itu tidak punya malu. Muka tembok rai gedek batu blek, cangkem koboan. Kalau saya pribadi malu. Kalian itu tidak punya malu. Itu tanah siapa? Apapun alasannya, kamu itu sudah secara sosial, kamu sudah menyalahi. Apapun alasannya. Jangan haji mumpung marketing daripada Habib sebagai keturunan Rasul lagi moncer, terus kalian seenaknya haji mumpung. Jangan. Tak apa-apa direkam. Malah seneng kalau ada yang laporin ke keluarga mereka. Ya, untuk para keluarganya itu loh. Kalian itu tidak punya malu. Kalian itu pembajak tanah-tanah makam. Yang mana itu bukan hak kalian. Seenaknya aja. Untuk pihak hukum, semoga bisa bijak, transparan. Untuk para penasihat hukum, tetap semangat. Dan untuk Gustom, jaga kesehatan, semangat, dan semoga keluarganya selalu kuat. Mohon maaf, untuk Gustom saya juga nggak bisa terlalu banyak membantu. Cuman suaramu tetap kita suarakan. Tidak akan putus di jalan, tidak akan putus di balik tali besi. Kita tetap harus sampai tuntas memberantas bajingan-bajingan berselimut agama. Sesungguhnya para Habib se-Indonesia itu adalah penipu semua, bajingan semua. Yang ngaku-ngaku keturunan Rasul,
bajingan, mau Lutfi bin Yahya Quraisy, siapapun, saya katakan bajingan, nggak terima, cari saya gampang kok. Setuju, dicari. setuju. Gitu, saya gampang untuk nyari saya itu, nggak terima rekam, laporkan, saya nggak takut. Gitu. Oke, silakan buat yang lainnya, tetap semangat. Untuk warga di daerah Pasuruan, jaga dan tetap fokus, jangan mau dibodoh-bodohi. Ya, Pasuruan bentengnya daripada apa? Penipuan, para penipuan. Dan Pasuruan sudah mulai sadar, warganya banyak yang sadar, dan itu membuat para habib-habib yang ada di sana khawatir dan ketakutan daripada penipuannya yang sudah terkuak. Oke, silakan, monggo. Assalamualaikum buat yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nyimak dulu aja. Ya. Ya Bang, syukurlah dulu. Monggo bener Gua sih. duluan satu putaran sebelum istirahat boleh? Boleh. Gua nggak Boleh. bisa bicara panjang-panjang soalnya paru-parunya masih terluka ini, kena asbestos waktu bongkar masjid musola Ya di masjid. Allah. Sama dulu zaman apa meletusnya Gunung Merapi itu kepapar juga tuh partikel-partikel tajam ke paru-paru, baru kerasa sekarang. Jadi kalau ngomong agak megap-megap dan batuk kalau panjang. Baik, kita kembali kepada inti persoalannya. Hal ini membuktikan bahwasannya kita tidak boleh nerimo saja, mengalah saja. Mungkin kita bukan pemegang kekuasaan, mungkin kita bukan hakim, mungkin kita bukan jaksa, mungkin kita bukan pengacara, tetapi terus lakukan perlawanan karena orang-orang yang diberikan amanah oleh negara, mereka lupa karena sudah menjadi kibin-kibin dari Babilawi. Mereka lebih takut ketimbang menjalankan amanah dari negara. Takut nggak dapet syafaat, takut nggak dapet ini, ya karena otaknya sudah dicuci. Untuk itulah kita semua terus menyuarakan. Wah, mudah-mudahan orang-orang di sana, terutama ini bil khusus loh, kiai-kiai, nyuwun tulung poro yai. Kami ini semua, baik masih anak-anak sampai orang tua, kalau namanya santri itu cuman derek yai. Yainya bilang kita nggak boleh melakukan hal ini, kita jangan mau dipaksakan islah, kita tidak boleh diam melihat kezaliman orang-orang yang melakukan kesalahan bebas, lalu rakyat TDW yang dimasukkan ke dalam penjara. Orang yang dimasukkan ke dalam penjara itu langsung di-framing oleh Babilawi, lalu dihembus-hembuskan oleh para jongos. Buktinya mereka telah ditangkap dan dipenjara. Waduh, Sengkon dan Karta 7 tahun di penjara tanpa kesalahan itu. 7 tahun baru pemerintah minta maaf. Dalam hal ini kehakiman ya. Jadi ini harus kita benerin, lurusin bahwa penangkapan dari Polsek dan Polres
Tidak sesuai prosedur, melanggar perundang-undangan. Lalu mereka panik ini. Karena begitu pra-peradilan, taruhannya itu jabatan loh. Hati-hati Kapolsek, Kapolres. Ketika pelanggaran yang sangat krusial dilakukan, taruhannya jabatan loh. Kalau cuma digeser, lah kalau dipecat. Nah kemudian juga saking paniknya, ini mau perkara yang tadinya mereka bangga-banggakan sebagai pidana, yang pembongkaran itu ada peraturan desanya, tiba-tiba dituduhkan pengrusakan makam. Padahal yang dirusak itu bukan dirusak, tapi pembongkaran atas bangunan liar dan ilegal di TPU. Nah ini panik ini, Polsek dan Polresnya panik, sehingga minta sama Bupati. Bupati juga blunder ketika mengarahkan ini hanya perkara administrasi sosial. Nggak bisa, Anda ikuti dulu itu persidangan sampai selesai. Bahkan sebelum persidangan mereka mengadakan pra-peradilan. Jangan main enak aja mentang-mentang penguasa wilayah mengadakan rapat yang datang ini tanpa mengundang PWILS. Sementara kebencian kalian itu tujuannya cuma satu, kepada PWILS. Tapi giliran mau untuk islah atau apapun namanya itu, Anda nggak ngundang PWILS. Ini jahat sekali nih, jahat. Ya, itulah sebabnya janganlah menjadi jongos, karena perbuatan Anda ini dicatat sampai puluhan tahun ke depan. Dulu di tahun 2025 ada Kapolsek bernama ini, Kapolres bernama ini, ada Bupati bernama ini. Karena perbuatan mereka kita kehilangan sejarah. Padahal Winangun, Pasuruan, tempat yang paling utama, tempat terjadinya segala peristiwa di Jawa Timur. Lanjut, standby. Bosnya nggak ada kayaknya. Udah, Bang Syukur. talangin dulu. Orang biasa sekarang gilirannya. Lanjut. Ya, ini memang apa ya, kita harus suarakan lah semua ini. Dan ini kan kasusnya juga nggak perlu ahli hukum lah. Coba teman-teman yang ada di bawah dimanapun, bagaimana mungkin polisi, memangnya polisi itu dukun? Kejadiannya belum terjadi, disitulah surat penetapan tersangka sudah ada. Suratnya itu tanggal 2 September. Sementara kejadiannya itu tanggal 1 Oktober. Dari sini saja ini kan kelihatan polisinya ini. Koreksi, bukan penetapan tersangka, surat penyidikan. Ya, itu kan artinya apa? Kan ketika mau melakukan penyelidikan, itu kan adanya perkara. Sementara kejadian perkaranya itu tanggal 1 Oktober. Memangnya surat itu akan diinden. Dari sini saja sudah kelihatan kalau polisi itu salah prosedur. Artinya kita terus suarakan, memangnya kalau polisi punya Kapolda, memangnya bisa seenaknya seperti itu. Ingatlah, hukum kita, negara kita ini equality before the law. Artinya sama semua, baik sebagai warga negara, presiden, siapapun itu sama. Tetapi apa yang terjadi dengan kasus ini? Ini menandakan mempermalukan seluruh Polri seluruh Indonesia kalau seperti ini. Ini bukan jajaran Polda Jawa Timur, bukan Polres Pasuruan saja kalau seperti ini. Bagaimana mungkin seperti itu terjadi? Ini yang amat menyedihkan lah bagi kita. Kita mau bangga, diajak bangga sama polisi, kita diajak percaya sama polisi, kalau kenyataannya seperti ini. Ini kan menurut saya sesuatu yang amat menyedihkan bagi kita.
saya yakin polisi itu bukan mak lampir gitu loh. Yang punya kaca benggala bisa meneropong kejadian 1 bulan kemudian. Ini kalau seperti ini belum ada apa-apa, polisinya sudah menerbitkan surat itu gitu loh. Sementara Teman-teman yang kejadiannya di bawah dibantu tetep layar ya, ini kena repot. Lanjut, Cak, monggo. Dibantu sementara tetep. kejadiannya 1 Oktober. Memangnya kita ini dianggap zaman dahulu yang nggak bisa baca. Ini memang ini menurut saya karena terlalu menyepelekan. Seakan-akan Gustom itu akan dibiarkan sendiri gitu loh. Seakan-akan mau dikorbankan atau apa gitu. Ternyata kita enggak. Kita ini solider loh, kita ini kuat. Meskipun tidak dibayar pun. Ini sampai hari kemarin ya, saya ngasih tahu buat teman-teman semua. Itu yang semula cuma lawyernya itu 9 orang, sekarang 15 orang. Itu kalau mau diterima, kata teman-teman yang mendampingi itu, mau 50 bisa itu. Cuman ya mungkin karena memang apa ya, dengan banyak pertimbangan, tentunya ya kita dari rekan-rekan lawyer itu mencukupkan 15 orang itu. Artinya polisi ini sudah kebingungan sendiri, makanya mau berusaha menyelesaikan lewat mediasi. Loh, begitu congkaknya dari awal ketika ini menetapkan tersangka dan lain sebagainya, kok sekarang mau dimediasi, mau diselesaikan seperti sedemikian rupa. Ya udah, kalau mau gitu ya kita bicara, kita lakukan perjuangan ini di meja hijau gitu. Kita percaya negara ini adalah negara hukum. Ini memang sesuatu yang menurut saya lebih lucu daripada stand up komedi. Karena ini amat gamblang kejanggalannya. Sedikit, tanya boleh ya? Iya, boleh. Sejak pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo dan Mas Gibran, ini kepolisian kan menjadi sorotan terutama oleh masyarakat. Lalu ada muncul wacana reformasi kepolisian. Apakah peristiwa ini nggak bikin pusing Kapolri, Cak? Standby. Oh iya, sangat pusing, dan saya sangat mendukung sekali nih reformasi kepolisian. Kalau bisa diletakkan di bawah kementerian lah. Biar polisi ini nggak merasa seenaknya. Terlalu banyak kejadian-kejadian polisi. Polisi saling tembak sama polisi. Polisi bunuh suaminya yang polisi juga. Ini kan terlalu apa ya dengan polisi kita saat ini? Mau dibela gimana lagi? Terlalu banyak. Ini bukan oknum lagi kalau seperti ini. Dan seharusnya Pak Listio Sigit ini bisa mendengar kejadian ini. Bisa tahu. Dan harapannya bagi yang sudah mendapatkan tugas untuk melakukan reformasi kepolisian yang ditunjuk oleh Bapak Presiden, supaya bisa segera dilaksanakan. Ini karena sudah terlalu lama polisi ini seperti ini. Harus ini. Coba teman-teman juga bisa dicek gitu. Dicek Kapolres Pasuruan di LHKPN-nya itu. Dari situ saja janggal. Banyak janggalnya, alasannya salah ketik waktu laporan itu. Kita goreng sekalian semuanya. Biar ketahuan semuanya. Siapa Polres Pasuruan itu? Bagaimana mungkin harga yang sebelumnya di Surabaya punya kekayaan rumah itu yang 5 miliar lebih, sekarang harganya 300.000. Makanya kalau seperti itu jangan-jangan ini orang nggak beli tanah di Surabaya kalau seperti ini. Orang berupa aset rumah itu nggak mungkin turun seperti itu. Memangnya ada rumah nilai tanahnya itu berubah, NJPO-nya berubah. Paling tidak bertahan. Coba goreng aja sekalian. Ini biar nggak mentang-mentang aja itu polisi Pasuruan itu. Seenaknya negara ini punya milik sendiri. Yang di bawah tag KPK, tag Polres Pasuruan, tag KPK, tag Polres Pasuruan kompak gitu. Ya, lanjut, Cak. Dari sini sudah kelihatan ya. Dari sini sudah kelihatan bahwasanya ini penegakan hukum yang memang harus kita perjuangkan. Kita percayalah, hakim masih banyak yang baik, hakim itu mantap, hakim itu akan menyelesaikan pengadilan ini. Dan ingat, ini ada batasannya juga. Makanya polisi saja bingung. Yang awalnya begitu gagahnya menetapkan tersangka Gustom, tapi sampai saat ini perlu
perlu melakukan penambahan waktu penahanan itu. Dari situ saja kan kelihatan gitu loh. Ini sudah lewat dari 20 hari. Begitu cepatnya kok 20 hari nggak selesai-selesai, nggak dilimpahkan ke kejaksaan. Sehingga ada perpanjangan lagi nih. Katanya gampang.